monster pari raksasa. Hei, dia terlalu kuat. Jangan lepaskan. Tarik mundur. Tarik lebih kuat, jangan biarkan dia terpelintir lagi. Tahan kuat. Bersiaplah untuk benturan. Tahan talinya. Baiklah, kencangkan talinya. Bergerak, bergerak. Awas, dia bergerak lagi. Tahan kuat, hampir berhasil. Minggir. Tarik lebih kuat tali utamanya. Perhatikan kerekan, dia tergelincir. Amankan sekarang. Kencangkan sekarang sebelum dia bergerak lagi. Itulah yang terjadi. Di perairan es Atlantik Utara, di mana angin dan ombak tampak menghantam doa. Sekelompok nelayan Eropa yang berpengalaman memasuki momen paling menantang dalam pelayaran mereka. Mereka mengenakan jaket tahan air biru tua, baju terusan hitam, dan sepatu berkarat tebal, bersiap menghadapi makhluk raksasa yang menyertai di perairan dalam. Dari kokpit, singa setan tiba-tiba menyala. Sosok raksasa bergerak perlahan di bawah sisi kapal. Mereka mengerti bahwa apa yang berenang di bawah bukanlah mangsa biasa. Jaring-jaring yang berat diturunkan di seluruh keresan logam. Meter demi meter, jaring itu tenggelam ke dasar laut yang gelap. Dan saat itu juga, bayangan hitam besar mulai bergerak dengan ganas. Ikan pari raksasa dengan sayap sepanjang layar tersangkut di jaring di bawah laut. Dia meronta dengan ganas, menendang pasir dan menggulung buih putih. Perhatikan ekornya. Kencangkan tali itu sekarang. Jangan sampai mencapai pagar.
ekornya. Tarikan dari kedalaman yang disalurkan ke kapal seakan menelan orang dan peralatan ke dasar dek. Para nelayan buru-buru menginginkan tali, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kapal baja itu berguncang hebat setiap kali ikan pari raksasa itu tersentak. Angin bersiul melewati telinga mereka. Air laut memercik ke wajah mereka, tetapi mereka tidak melepaskannya. Saat jaring mulai naik ke atas air, bawang air putih menyembur ke atas, memperlihatkan sayap besar makhluk itu berkeringat, berat, dan kuat. Setiap kepakan sayapnya membuat seluruh geladak besi bergema dengan bunyi dentuman tumpul seperti palu. Di bawah cahaya dingin, nelayan itu melangkah maju mundur, menghindari sapuan ekor yang mematikan. Ikan pari itu meronta-ronta dengan liar, air mengucur deras ke geladak, meluap melalui celah-celah besi. Tali-tali itu diikat seakan hendak putus. Namun, tali-tali itu tetap saling menempel, perlahan-lahan mengendalikan raksasa itu, dan makhluk itu. Akhirnya, ketika perlawanannya perlahan melemah, ia diamankan di tengah geladak. Begitu napas ikan raksasa itu melambat, tahap berikutnya dimulai. Tahap pengolahan tepat di geladak, di atas permukaan besi yang dingin dan basah oleh garam. Para nelayan dengan hati-hati menggunakan pisau mereka untuk menandai setiap potongan yang tepat. Air laut bercampur garam mengalir menuruni baja perak yang anggun. Setiap potongan terasa berat dan tegas, menggunakan suara yang apik di ruang yang hanya dipenuhi suara ombak dan angin. Potongan-potongan daging raksasa itu diangkat, diletakkan di atas nampan baja tahan karat. Setiap bagian diklasifikasikan dalam koordinasi ritmis seluruh tim. Di atas permukaan besi yang dingin dan basah, bentuk ikan pari itu perlahan-lahan terpisah, meninggalkan kerangka dan lutut yang kuat. Konfirmasi, 9 meter. Sekarang. Mudah. Kita hampir selesai di sini. Anda melakukannya dengan sangat baik. Potongan-potongan. Segala sesuatu terjadi perlahan namun tepat. Sebuah proses yang merupakan masalah kelangsungan hidup bagi nelayan dan bukti keterampilan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka bersama laut. Ketika pekerjaan terakhir selesai, geladak dipenuhi dengan nampan logam berisi hasil pertempuran panjang, dan kerangka besar ikan pari raksasa tergeletak dengan tenang di atas baja dingin. Angin laut bertiup lagi, membawa udara asin dan suara ombak yang terus-menerus menghantam lambung kapal, seolah mengingatkan kita bahwa di luar sana, jauh di bawah air, masih ada misteri yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk ditemukan. Setelah ikan pari raksasa selesai di geladak besi, perahu tidak terburu-buru untuk kembali. Orang-orang yang terikat dengan lautan mengerti bahwa makhluk seberat ratusan kilogram itu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga meninggalkan jejak di laut, sesuatu yang harus mereka tukarkan dengan mereka. Besar, kita harus memberitahu kapten.
Tarik lebih keras di sebelah kiri. Iya macet, kita butuh lebih banyak bantuan di sini. Kekuatan, pengalaman, dan terkadang bahkan keselamatan di geladak. Sekarang hanya ada garis-garis panjang air bercampur darah. Garam dan udara dingin keluar dari permukaan baja. Baki-baki baja tahan karat penuh disusun dalam barisan, diberi nomor berdasarkan setiap baja. Setiap potongan daging berwarna merah muda putih masih bersinar di bawah cahaya kuning dingin. Di kejauhan, orang yang bertugas mencatat terus menandai berat, waktu, dan lokasi tangkapan. Semua informasi penting untuk setiap perjalanan kembali ke daratan. Angin laut semakin kencang saat kapal berubah arah. Ombak perak bergulung-gulung seolah menyapu semua yang tidak menghalangi. Para lelaki berbaju biru tua berdiri diam selama beberapa detik, melihat kembali ke tempat mereka baru saja menarik makhluk raksasa itu. Bagi mereka, itu adalah momen yang tak terlupakan, konfrontasi tanpa kata antara manusia.